Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Fakih Nyong. Di video kali ini, saya akan mengulik kisah klasik lagi, yaitu pembunuhan penggiat HAM di Indonesia. Meskinya tak asing lagi bukan nama penggiat HAM di Indonesia siapa, hampir setiap tahun di seluruh pelosok negeri Indonesia bertepatan pada Hari HAM Internasional diperingati, pasti ada foto-foto beliau di setiap unjuk rasa yang digelar di kota-kota besar di Indonesia. Ya, itulah beliau, sang pembela HAM Indonesia, Munir Said Tholib. Pria keturunan Arab ini selalu membela kasus-kasus HAM yang ada di Indonesia pada masanya. Tapi kematiannya bisa dianggap aneh ataupun janggal, mengundang pro kontra di kalangan aktivis HAM di Indonesia. Bisa dibilang penyesalan terbesar dalam hidup Suciwati selaku istri dari Munir memberitahukan keberangkatan Munir ke Belanda untuk menuntut S2-nya kepada Polikarpus. Andai saja ia tak memberitahukan keberangkatan Munir kepada Polikarpus tersebut, mungkin penggiat HAM sang Munir itu masih ada dan akan membela kasus-kasus HAM sampai sekarang ini. Saya menyesal telah menyampaikan waktu keberangkatan Munir kepada Polikarpus. Tapi waktu itu almarhum bilang tak apa-apa, ujar Suciwati. Perjalanan malam itu, waktu Munir berangkat ke negeri kincir angin tersebut untuk menuntut ilmu S2-nya di sana, menjadi akhir dari kehidupan Munir, sekaligus pertemuan terakhir Suciwati dengan dirinya. Pendiri imparsial dan kontras itu meninggal akibat diracun di udara ketika dalam perjalanan ke Amsterdam, Belanda pada 7 September 2004. Sebelum keberangkatan ke Belanda, baik Suciwati maupun Munir telah menemukan beberapa kejanggalan. Salah satunya dari telepon Polikarpus tersebut. 4 hari sebelum keberangkatan Munir ke Belanda, tanggal 2 September 2004, Suciwati mengaku mengangkat telepon milik beliau yang ditinggalkan beliau saat beliau pergi ke warung dekat rumahnya. Waktu itu Munir tak membawa HP-nya. Waktu itu ponsel Munir ditinggal di rumah. Telepon itu dari seseorang yang mengaku sebagai Poli, panggilan dari Polikarpus. Ia menanyakan keberangkatan Munir ke Belanda. Tanpa curiga pun Suciwati mengatakan tanggal keberangkatan Munir ke Belanda. Dalam telepon tersebut, Poli mengaku bahwa akan berangkat bersama Polikarpus menuju Belanda dengan maskapai Garuda Indonesia. Setibanya Munir pulang dari warung, Suciwati pun menanyakan siapa Poli itu. Kata si Munir, orang aneh dan so akrab. Keanehan Poli pun disampaikan lebih jauh oleh Munir. Sebelumnya Munir sempat bertemu dengan Poli di bandara ketika ia akan berangkat ke Swiss pada awal 2004. Ketika itu, Poli menitipkan surat kepada Munir untuk diposkan di Swiss sana. Hal ini jelas aneh, sebab menurut Munir, Poli merupakan seorang pilot yang tentunya banyak kenalan dan teman di Swiss sana. Tapi mengapa ia menitipkan surat tersebut kepada dirinya, padahal tak saling mengenal? Ternyata dengan surat tersebut, Poli mengatur rencana. Ia diduga berusaha mengatur jadwal penerbangannya dan melakukan pemalsuan surat tugas agar ia bisa ikut dalam penerbangan bersama Munir. Padahal, ia seharusnya menjadi pilot penerbangan menuju Peking, Cina pada tanggal 5-9 September 2004. Pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tersebut mendapat beasiswa S2 di Belanda di Universitas Utrecht
untuk di bidang perlindungan hak asasi manusia internasional. Selain untuk kuliah, keberangkatan Munir ke Belanda juga ingin mengobati anaknya yang sakit, tepatnya anak sulungnya, yaitu Sultan Alif Alendre yang mengalami autisme. Munir memang sudah berencana memboyong keluarganya ke negeri tulip saat sudah menetap di sana. Di antara sang istri dan kedua anaknya serta para aktivis HAM lainnya penuh, Munir pun berangkat dari Jakarta menuju Belanda, menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA974 dengan transit di Singapura. Sayangnya, semua impian yang sangat indah itu harus berubah menjadi cerita kelam. Di atas ketinggian lebih dari 10.000 kaki, Munir menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Ia tewas 2 jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Udara Schiphol, Amsterdam pada pukul 8:10 waktu Amsterdam. Hasil otopsi dari kepolisian setempat, Munir tewas dikarenakan racun arsenik yang ada di tubuhnya yang berjumlah 3,1 mg. Jumlah ini 2 kali lipat dari ketahanan tubuh manusia. Sejak saat itu, berita meninggalnya Munir pun tersebar seantero Nusantara. Hingga saat ini, fakta dari kematian Munir pun belum terpecah. Namun, sejumlah dugaan menyebut ayah dari 2 anak itu diracun dalam perjalanan Jakarta-Singapura. Pesawat yang ditumpangi Munir berangkat dari Jakarta pada tanggal 6 September 2004, pukul 21.55. Ia duduk di kursi 40G kelas ekonomi. Pada pukul 20.00, Munir melakukan check-in. Selang 1,5 jam, Munir mulai antri masuk pesawat. Ketika itu, Poli menghampirinya dan berbasa-basi. Ia juga sempat menawari Munir duduk di kursinya di kelas bisnis nomor 3K. Munir pun tak menolak dan pindah. Pesawat sempat transit di Bandar Udara Changi Airport, Singapura pada 7 September 2004 pukul 00.40 waktu Singapura. Ketika Munir turun dari pesawat, Munir terlihat sempat berbincang-bincang dengan 2 orang, yakni Polikarpus Budihari Priyanto dan seorang temannya, Ogen Latwi Hamalo, di sebuah kedai kopi kelas internasional. Di situ, Poli memesan 2 minuman, salah satunya untuk Munir yang telah diberi racun arsenik. Munir kemudian kembali ke pesawat untuk melanjutkan perjalanannya menuju Amsterdam, sedangkan Poli memilih balik ke Jakarta. Perjalanan kemudian dilanjutkan kembali menuju Amsterdam pada pukul 01.50 waktu setempat. Pesawat yang dijadwalkan tiba di Amsterdam pada 7 September 2004 pukul 08.00 waktu Amsterdam. Baru sekitar 10 menit berjalan dari Bandara Changi Airport, Singapura, Munir terlihat sakit perut. Ia juga sempat mengabarkan kondisinya saat itu kepada istrinya lewat SMS. Munir pun sempat meminta obat mal kepada pramugari. Namun obat itu tak ada dalam pesawat tersebut. Beberapa menit kemudian, Munir terlihat bolak-balik dan beberapa jam kemudian sakitnya mulai menjadi. Munir kemudian meminta pertolongan kepada seorang dokter spesialis bedah jantung di Rumah Sakit Harapan Kita, yaitu Tarmizi Hakim, yang sempat bertegur sapa dengan dirinya saat kembali masuk ke pesawat dari Bandara Changi Airport, Singapura. Tarmizi kemudian memberi Munir obat sakit ma dan sakit diare dari peralatan medis yang ia bawa dari rumah. Sayangnya, kondisi Munir semakin memburuk pada waktu itu. Tarmizi pun kembali menyuntikkan obat ke lengan kanan Munir, namun tak mempan juga. Munir keluar masuk toilet hingga akhirnya ia mengatakan ingin beristirahat dengan posisi tidur.
Dari situlah Munir tidur untuk selamanya. Dengan posisi miring ke kanan serta kaki tertekuk, hasil otopsi memperkirakan pria yang disapa Cak Munir tersebut meninggal dunia pada pukul 09.05 waktu Belanda pada tanggal 12 September 2004. Jenazah penerima penghargaan internasional Rijk Livelihood Award tahun 2000 tersebut dimakamkan di Batu, Malang, Jawa Timur. Dalam kasus ini, Polikarpus, mantan pilot Garuda tersebut, didakwa sebagai pembunuh Munir. Ia divonis 14 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Poli terbukti melakukan pembunuhan berencana, memasukkan racun arsenik ke dalam makanan yang disantap oleh Munir saat transit di Bandara Changi Airport, Singapura. Tak terima dengan hal tersebut, Poli pun mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Dan herannya, ia dinyatakan tak bersalah dan hanya dikenakan 2 tahun penjara karena terbukti bersalah memasukkan dokumen penerbangannya untuk perjalanan. Kejagung kembali mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Poli kembali divonis 20 tahun penjara pada November 2014. Polikarpus dinyatakan bebas bersyarat setelah menjalani masa penahanan selama lebih dari 8 tahun penjara. Maijen Purnawiraman Muhdi Purwo Pranjono juga ditahan dalam kasus tersebut. Ia terduga sebagai otak dari dalam pembunuhan Munir, tapi Muhdi akhirnya divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta. Disebutkan sebelum kepergian Munir tahun 2004, pada tahun 2001, pria kelahiran 8 Desember 1965 tersebut juga pernah mendapat kiriman paket berisi paket bom dengan daya ledak menengah. Kemudian, tanggal 13 Maret 2002, Munir menerima ancaman setelah kantor Kontras diserang oleh sekelompok orang yang tak dikenal. Ancaman lain sering datang lewat surat, telepon, dan SMS, kata wanita berambut pendek, yaitu istri dari almarhum Munir. Setelah hampir 16 tahun berlalu, rasa kehilangan yang begitu menyakitkan bagi keluarga Munir. Kini Alif, putranya, dan Diva, putrinya, mulai beranjak dewasa. Alif berumur 23 tahun, serta Diva 17 tahun. Diva berniat melanjutkan ke Universitas Brawijaya Malang, alma mater sang ayah, mengambil kuliah jurusan hukum dan menjadi pengacara. Bersama seorang ibu, keduanya tak pernah menyerah. Keduanya terus menuntut negara yang tak pernah serius menumpukan dalang dari pembunuhan sang penggiat HAM tersebut. Menurut keterangan di berbagai sumber di internet, Polikarpus hanyalah wayang dan dalangnya pun sampai sekarang belum pernah terjawab. Itulah kisah sang penggiat HAM Munir Said Tholib yang sempat dalam karirnya membela HAM di sejumlah kota di tanah air Indonesia ini. Dan sampai sekarang, otak dari pembunuhan tersebut belum juga ditemukan. Namanya pun tetap abadi dalam benak warga Indonesia sebagai sang penggiat HAM Indonesia. Bahkan peralatan beserta sepatu, tas, baju diabadikan di Museum HAM Indonesia. Itulah sang penggiat HAM Indonesia, Munir Said Tholib.